Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kembali dengan Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya post setiap hari untuk membantu kita mengerti firman Tuhan agar hati dan pikiran kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan yang menjadi tuntunan dan arahan dalam hidup kita. Sepanjang bulan ini kita masih belajar mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang bisa memimpin hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat dunia ini dan hikmat yang diberikan oleh roh jahat atau iblis, karena hikmat Tuhan adalah hikmat yang sempurna. Dan hari ini Minggu 16 Februari 2025, setelah saudara beribadah kepada Tuhan dan melayani dan siap untuk beristirahat, sangat baik sekali kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Hari ini saya beri judul Dahsyat Kebijaksanaan Tuhan. Kita membaca ayatnya dalam Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Saudara, Tuhan yang ajaib itu adalah Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan salah satu kebijaksanaan Tuhan itu dilihat dalam seluruh ciptaannya. Dia menjadikan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan sehingga segala sesuatunya berjalan dengan teratur dan berjalan sesuai apa yang Tuhan pikirkan. Kata bijaksana dalam ayat ini adalah hakema dalam bahasa Ibraninya, yang artinya adalah skillful, penuh dengan keahlian, wisdom, kebijaksanaan atau hikmat. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang sangat pandai dan ahli dalam segala-galanya, karena ya Tuhan. Dalam hal penciptaan, Tuhan sudah menempatkan segala sesuatu pada posisinya dan Ia mengatur seluruhnya dengan baik. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Saudara, ada banyak contoh-contoh yang terlalu banyak untuk diungkapkan mengenai kebijaksanaan Tuhan dalam ciptaannya. Misalnya saudara, bumi kita kenapa ada dalam urutan ketiga? Kok tidak di urutan ke-9 atau pertama? Karena Tuhan tahu bumi adalah tempat di mana manusia bisa hidup dan berdiam. Kalau posisi bumi terlalu jauh dari matahari, maka akan dingin sekali dan tidak mungkin diami oleh manusia. Demikian juga kalau bumi itu terlalu dekat dengan matahari, maka bumi akan terbakar. Namun Tuhan menempatkan bumi pada posisinya dengan sempurna karena Tuhan tahu manusia akan berdiam di sana. Bumi adalah salah satu planet yang berdiam di tata surya, yaitu galaksi Bima Sakti. Dan tahukah saudara ada jutaan bahkan miliaran galaksi-galaksi lain di antara di universe ini, di cakrawala ini, yang tidak terselami dengan akal kita. Namun semuanya itu diciptakan Tuhan dalam kebijaksanaan. Luar biasa Tuhan kita. Bahkan tubuh manusia pun Tuhan ciptakan dengan penuh kebijaksanaan. Mulai dari sel telur sampai dibuahi, kemudian menjadi embrio, seluruh DNA yang sudah membentuk manusia seperti kita sekarang ini, Tuhan sudah buat dari little tiny things, yaitu seorang embrio yang ada di rahim ibu. Tuhan kita penuh kebijaksanaan. Saya tidak punya waktu untuk mengungkapkan betapa karya Tuhan itu besar atas ciptaannya, termasuk dalam diri manusia. Tidak salah pemazmur menyatakan hal ini dalam ayat yang kita baca tadi. Juga dalam Mazmur 136 ayat 5 dikatakan, kepada Dia yang menjadikan langit dan dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dengan kebijaksanaan. Yeremia 10 ayat 12 berkata, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Tidak ada yang seperti Tuhan kita dalam hal kedahsyatan, kebijaksanaan, dan hikmatnya. Yeremia 51 ayat 15 berkata, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Sekali lagi kita belajar, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan bijaksana. 1 Timotius 1 ayat 17 dalam KJV, dalam New King James Version dikatakan, Now to the King, eternal, immortal, invisible, to God alone,
To God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Tuhan kita di sini dinyatakan yang penuh dengan kebijaksanaan. Hanya Dia saja yang wise, yang penuh dengan hikmat. Lalu Yudas 1 ayat 25, to God our Savior who alone is wise. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan. Be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Saudara, kalau saudara tidak tahu bagaimana untuk memuji Tuhan, pujilah Tuhan dalam hal kebijaksanaannya. Agungkan Dia dalam hal hikmat yang sudah Ia miliki. Dan kita bersyukur Tuhan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan itu sudah ada di dalam kita dan berdiam di dalam kita. Sehingga kita pun bisa menjadi pribadi yang penuh hikmat dan bijaksana. Haleluya, kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal kebijaksanaan yang kita harus miliki dalam hidup ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.